Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Imam Syuda Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat dan berkah kepada kita semuanya, supaya kita bisa selamat dari surga, dari dunia hingga sampai nanti kelak di surga. Allahumma amin. Ya, langsung saja marilah kita sama-sama belajar sebagai bentuk taat kita kepada Yang Maha Kuasa, di mana Ia memerintahkan kita untuk selalu belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu kata Nabi. Carilah ilmu dari mulai dalam ayunan hingga masuk ke dalam liang lahat. Ya, wajib mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah wajib untuk muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Bukan tentang tua atau mudanya umur ya, tapi asalkan masih muslim, maka harus dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Karena hidup adalah pembelajaran menuju kebenaran, pembelajaran menuju lebih baik lagi. Semoga kita bisa mampu menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Raja yang rela menjadi tukang kebun. Ibrahim bin Adham adalah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Oleh karena kehidupannya yang mewah dan serba cukup, tapi tidak membawa ketenangan kepada jiwanya, Baginda akhirnya memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa dengan mengambil upah sebagai tukang kebun. Ya, seorang raja besar, Ibrahim bin Adham, seorang raja yang besar, kekuasaannya sangat luas, kekayaannya tidak terbatas, apa-apa tercukupi. Ya, tapi karena kekayaannya, karena hartanya, ia tidak mampu menemukan ketenangan untuk jiwanya. Ya, karena mungkin harta bisa kita cari, tapi kebahagiaan, ketenangan tidak pernah bisa kita beli dengan apapun itu. Tidak bisa. Dengan uang tidak bisa memberikan ketenangan, tidak bisa memberikan kebahagiaan. Yang bisa memberi kebaikan adalah hanya keikhlasan. Kebun, ya, Ibrahim bin Adham memilih sebagai rakyat biasa, lalu mengambil upah bekerja menjadi tukang kebun. Dan kebun yang dijaga oleh Baginda itu ada banyak pohon-pohon delima. Ia menjaga kebun itu dengan patuh dan rajin. Ya, tugas sang Baginda yang memilih menjadi rakyat biasa, menjadi tukang kebun adalah menjaga kebun dan memastikan tanahnya subur supaya kebunnya buahnya lebat dan banyak. Ya, suatu hari datanglah si tuan kebun itu dan meminta Ibrahim membawakan sebiji delima yang manis dibawakan kepada pemilik kebun. Lalu Ibrahim pun segera ke pohon-pohon delima untuk mencari buah delima yang paling masak, yang paling matang. Apabila tuannya merasakan saat makan delima tersebut, air mukanya berubah, raut mukanya berubah, kemudian berkata kepada Ibrahim bin Adham, sang Baginda, ya, "Wahai Ibrahim, tolong bawakan kepada aku sebiji delima yang lebih manis." Sekali lagi Ibrahim pergi mencari buah delima yang lain tanpa mengetahui mengapa tuannya itu menyuruh dia membawakan sebiji lagi. Setelah buah yang diberikan kepada tuannya itu dimakan, dengan spontan
buah itu dibuang oleh tuannya itu. Kenapa coba? Karena karena sang tuan itu marah sebab buah yang dimakannya itu masih masam. Ia pun berkata dengan suara yang keras kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim, heran sekali aku melihat engkau. Sudah begini lama engkau menjaga kebunku. Tidakkah engkau tahu yang masam dan yang manis? Enggak tahu apa kamu yang masam yang manis? Sudah lama-lama menjaga kok nggak bisa gitu aja mencari yang manis juga becus," kata sang pemilik kebun kepada Ibrahim. Lalu jawab Ibrahim dengan suara yang lemah dan sopan, "Tuan, bukankah saya ini diamanahkan untuk menjaga kebun supaya senantiasa subur dengan buah-buahan, tetapi Tuan tidak pernah memberi keizinan kepada saya untuk merasakan buahnya." Ya, betapa terkejutnya tuannya itu apabila saat mendengar jawaban tersebut. Tidak terduga sama sekali akan besarnya sifat amanah yang ada pada tukang kebun itu. Ya, jadi selama Ibrahim bin Adham, seorang baginda raja dari raja yang mempunyai kekuasaan yang amat luas, kehidupannya tercukupi, mewah, apa-apa serba ada, namun ia dalam kemewahannya itu tidak menemukan kebahagiaan, ketenangan jiwa. Ia memilih menjadi rakyat biasa, menjadi tukang kebun. Ya, menjadi tukang kebun tidak hanya 1-2 hari, tapi lama waktunya. Hanya menjadi tukang kebun, dan ia diamanahkan untuk menjaga kebun itu dan memastikan tanahnya subur dengan buah-buahan yang lebat. Sama sekali ia tidak pernah mencicipi hasil daripada 5 itu. Padahal buahnya lebat, pohonnya banyak, ia selalu merawat dengan rajin dan patuh, rajin banget, tapi ia tidak pernah memakan buah itu walau hanya sekali. Saking amanahnya beliau, ya, saking amanahnya beliau. Mungkin kalau kebanyakan orang sekarang ya lah kesel, ngepet, plik kayak gue, dimakan. Waktu itu sang pemilik kebun juga sangat takjub, heran, kok ada orang yang seamanah ini. Padahal sebelum si pemilik kebun itu tahu bahwa Ibrahim dalam sekian lamanya menjaga kebunnya, ia tidak pernah makan buahnya, makanya ia tidak tahu mana yang manis dan mana yang masam. Sebelumnya ia marah, tapi setelah ia mendengar apa yang ternyata ia lakukan, apa yang ternyata sifatnya itu gimana, begitu amanah, ia terkejut ya, saking amanahnya. Ya patut ia menjadi raja karena sifat amanahnya sangat besar, ya, sifat yang baik, ya. Tapi ia sayang tidak menemui ketenangan jiwa pada kemewahan itu, ya. Dan sekali lagi, bahwa kebahagiaan itu tidak terukur dari kekayaan, ketenangan tidak terukur dari apa-apa yang serba kecukupan, tapi kebahagiaan dan ketenangan itu adalah perihal hati yang mampu ikhlas atas apa yang telah diberikan ilahi, ya. Kebahagiaan, ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan, tidak bisa dibeli dengan apapun itu, tapi bisa kita tebus dengan keikhlasan. Karena ikhlas yang akan menjadikan kebahagiaan apapun itu akan menjadi indah apabila didasari dengan keikhlasan, ya, keikhlasan. Sangat mulia sekali orang yang memiliki sifat ikhlas, sampai-sampai setan juga takut tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. Ya, semoga
kita semua, kita dan anak turunan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan sifat yang mudah untuk mengikhlaskan, penuh kesabaran, penuh tawakal, dan selalu giat berusaha dan ikhtiar, tidak pantang menyerah, selalu optimis, tidak pernah pesimis, ya, selalu mampu untuk tersenyum manis, ya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.